Selamat berjumpa kembali para rekan-rekan guru, para adik-adik pelajar terutama dalam bidang ekonomi atau akuntansi. Dan juga tidak ketinggalan para dosen maupun para mahasiswa, utamanya mereka yang mengambil prodi-prodi yang berkaitan dengan ekonomi, baik itu manajemen maupun dalam bidang akuntansi. Selama beberapa menit ke depan, kita kali ini akan membahas terutama tentang salah satu topik yang begitu menarik dalam bidang penganggaran. Yang mana kali ini kita akan fokus membahas tentang anggaran piutang. Ini tentu sangat menarik untuk dikaji, untuk dipelajari maupun dipahami, sehingga kita memiliki wawasan yang mengenal lebih dalam tentang anggaran piutang itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pokok bahasan anggaran piutang ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa itu yang dimaksud dengan anggaran piutang. Dari beberapa literatur dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa anggaran piutang itu merupakan sebuah anggaran yang direncanakan dengan rinci tentang jumlah piutang dari sebuah perusahaan yang muncul akibat penjualan yang dilakukan secara kredit, disertai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu selama periode tertentu di masa depan. Nah, dalam pengertian tentang anggaran piutang tadi, kita telah mengenal dan tersirat maupun tersurat bahwa terdapat berbagai perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi itu merupakan perubahan-perubahan yang berisi tentang, pertama, itu adalah adanya pertambahan piutang itu sendiri. Kemudian yang kedua, perubahannya adalah piutang yang tertagih. Dan yang ketiga, perubahan itu yang meliputi sisa dari piutang. Nah, dari beberapa hal yang mendasari munculnya piutang itu pun kita perlu untuk memahaminya. Jadi, piutang itu muncul disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, itu terdapat dua pihak yang terlibat di dalamnya. Siapa itu? Yang pertama tentu adalah mereka yang berperan sebagai kreditor dan pihak lain yang berperan sebagai debitur. Kemudian yang kedua itu adanya kesediaan dari debitur untuk melunasi utangnya kepada mereka yang berperan sebagai kreditur. Ketiga, itu adanya rentang waktu mulai timbulnya piutang sampai dengan masa pelunasan dari piutang yang telah disepakati itu. Kemudian yang terakhir yaitu adanya hak untuk menagih yang melekat
pada mereka yang berperan sebagai kreditur kepada mereka yang berperan sebagai debitur. Itu tadi ada beberapa hal yang mendasari munculnya sebuah piutang. Nah, setelah kita tahu dan paham tentang apa yang mendasari munculnya piutang, kita tentu juga akan jauh lebih baik jika kita mengenal tentang jenis-jenis dari piutang. Ada banyak jenis piutang, namun dalam hal ini kita hanya akan memberikan contohnya beberapa saja yang sudah terbiasa atau familiar kita dengar dalam keseharian. Adapun jenis piutang yang pertama itu adalah piutang dagang. Nah, ini yang namanya piutang dagang ini itu muncul atau terjadi hanya untuk mereka yang memiliki usaha atau memiliki jenis bidang bisnis berupa perusahaan dagang. Nah, piutang yang muncul karenanya itu disebabkan karena perusahaan menjual barangnya secara kredit dan oleh karena itu merupakan pokok dari usaha perusahaan dagang tersebut. Kemudian jenis piutang yang kedua itu adalah piutang wesel, di mana piutang yang ini atau piutang wesel ini merupakan piutang yang disertai dengan janji tertulis dalam bentuk wesel. Oleh sebab itu disebut dengan piutang wesel. Piutang wesel ini bisa muncul yang oleh karena disebabkan sebuah perusahaan itu menjual barang yang mana penjualannya dilakukan secara kredit atau pembelian pinjaman dalam bentuk uang. Nah, untuk piutang wesel ini biasanya memiliki periode waktu sekitar lebih dari 60 hari. Kemudian jenis piutang yang ketiga itu adalah piutang usaha. Nah, ini sedikit berbeda konsepnya dengan piutang dagang. Kalau piutang dagang tadi itu biasanya akan dilakukan atau ditransaksikan dalam kegiatan jual belinya yang menimbulkan piutang hanya oleh perusahaan dagang saja. Namun untuk piutang usaha ini semua jenis perusahaan bisa memunculkan yang namanya piutang usaha. Nah, piutang ini atau piutang usaha ini muncul juga dikarenakan menjual barang atau jasa secara kredit dari yang namanya pokok bisnis dari perusahaan tersebut. Biasanya rentang waktunya antara 30 sampai 60 hari. Nah, itu tadi jenis-jenis dari piutang. Ada sekali lagi banyak jenis piutang, namun yang kita sedikit ulas ada 3 tadi, yaitu piutang dagang, piutang wesel, dan piutang usaha.
Kita lanjut ke pokok-pokok yang berikutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Mengapa piutang perlu dianggarkan? Ini tentu memiliki tujuan agar sebuah perusahaan memiliki perencanaan dari keuangannya. Kita tahu piutang merupakan salah satu komponen dari pemasukan keuangan dari sebuah perusahaan yang melakukan berbagai transaksi, terutama transaksi dalam bentuk kredit. Nah, faktor yang pertama itu yang mempengaruhi kalau kita menyusun anggaran piutang adalah satu, itu kita harus mengetahui tentang jumlah penjualan. Semakin besar dari angka penjualan oleh sebuah perusahaan, maka ada kecenderungan akan semakin besar pula transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Kemudian yang kedua yaitu tentang keadaan persaingan pasar. Oleh karenanya muncul kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat perusahaan, maka volume penjualannya pun akan semakin besar. Oleh karenanya, dengan begitu penjualan kreditnya pun juga kemungkinan besar akan semakin besar. Kemudian yang ketiga itu adalah posisi perusahaan dalam persaingan. Kita tahu bahwa semakin kuat posisi sebuah perusahaan di dalam suatu pasar, maka akan muncul sebuah kecenderungan bahwa perusahaan tersebut akan melakukan penjualan secara tunai. Namun semakin lemah posisi sebuah perusahaan, akan terjadi sebaliknya. Semakin lemah posisi sebuah perusahaan, ada kecenderungan bahwa perusahaan tersebut akan melakukan kegiatan penjualannya dalam bentuk penjualan secara kredit. Namun untuk yang ketiga ini acap kali itu menyesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing perusahaan. Berikutnya yang keempat itu adalah syarat pembayaran, di mana jika perusahaan memberikan berbagai kemudahan atau istilahnya potongan penjualan, maka akan semakin besar pula dari keinginan konsumen untuk melakukan pembelian yang dilakukan secara kredit atau non tunai. Dan yang kelima itu adalah adanya rencana perusahaan itu sendiri, di mana masing-masing perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit. Semakin besar rencana penjualannya dalam bentuk kredit, maka semakin besar pula kemungkinan munculnya piutang. Nah, tentu untuk menyusun sebuah anggaran piutang ada beberapa tahapan yang perlu untuk mendapatkan perhatian kita bersama. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah yang pertama,
kita harus menentukan persentase dari penjualan, yang mana ini akan menimbulkan sebuah besaran-besaran tertentu dari penjualan tunai dan kredit yang porsinya akan ditentukan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu di periode-periode ke depan. Kemudian yang kedua tahapannya adalah kita harus menentukan besarnya syarat untuk penjualan kredit, di mana kita juga harus menentukan syarat untuk melakukan pembelian kredit. Misalnya saja, jika kita akan memberikan fasilitas kredit, kita harus mengambil kebijakan untuk menerapkan pembelian minimal. Atau bisa juga perusahaan mengambil kebijakan pelanggan atau pembeli dapat melakukan pembelian secara kredit jika telah melakukan kegiatan atau aktivitas pembelian minimal berapa kali. Kemudian yang ketiga itu adalah dalam menyusun anggaran piutang, kita juga mesti menganalisis persentase piutang tak tertagih. Ini penting sekali, terutama dalam hal untuk menjaga apabila ada piutang-piutang kita yang nantinya tidak akan bisa ditagih karena beberapa faktor atau beberapa sebab. Oleh karenanya dalam hal ini kita harus menentukan besaran piutang yang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan persentase dan disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman dalam periode-periode sebelumnya. Dan yang berikutnya tahapannya adalah kita harus menentukan term of credit. Kita dalam hal ini harus memastikan untuk memiliki kesepakatan jangka waktu pelunasan yang harus dibayarkan oleh para mereka yang melakukan aktivitas pembelian kredit atas barang-barang yang telah kita jual kepada konsumen. Nah, ada beberapa teknik dalam pengelolaan piutang agar piutang kita akan tetap terjaga kondusivitasnya, terutama dalam hal menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Yang pertama adalah kita mesti memperbarui informasi kontak pelanggan. Jadi dalam hal ini kita jangan sampai kehilangan kontak dengan pelanggan yang telah melakukan kegiatan pembelian secara kredit. Oleh karenanya ini bisa diantisipasi dengan kita pada saat kesepakatan pembelian kita tidak hanya mengandalkan satu jenis kontak saja, namun kita juga bisa membackup-nya dengan jenis-jenis kontak yang lain. Misalnya kita tidak hanya mengandalkan kepada nomor handphone, tapi juga bisa di backup dengan nomor rumah, dengan email dan sebagainya. Kemudian teknik yang kedua yaitu kita harus atau sebaiknya mengirimkan faktur sesegera mungkin agar dalam benak pelanggan atau mereka yang melakukan pembelian secara kredit menganggap bahwa faktur yang kita kirimkan sesegera mungkin akan mendapatkan perhatian dari para pelanggan kita
yang telah melakukan pembelian secara kredit sehingga akan terangsang oleh mereka untuk segera melakukan kegiatan berupa pembayaran atas utangnya. Kemudian yang keempat, kita harus mengirimkan berbagai catatan pengingat. Ini tentu menjadi sesuatu yang lazim. Jangan sampai pelanggan kita kehilangan momen untuk membayar kegiatan-kegiatan dalam hal pembayaran kreditnya. Kita tahu kadangkala pelanggan pun akan merasakan terlewatkan dengan jatuh tempo biasanya, kadangkala lupa karena kesibukan dan sebagainya. Dan yang kelima, kita juga bisa menetapkan tanggal jatuh tempo itu dalam setiap kesempatan di berbagai faktur yang telah kita kirimkan. Sehingga pelanggan kita secara tidak langsung akan terus-menerus mendapatkan sebuah peringatan bahwa pada tanggal sekian harus melakukan aktivitas pembayaran. Demikian penjelasan singkat kita tentang anggaran piutang. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan berbagai topik-topik yang tidak kalah menariknya di masa-masa yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, berikan klik di layar Anda untuk like, untuk Anda komen, Anda share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.